Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah statistik kami yang berjudul mengenai hipotesis satu sampel rata-rata, di mana materi akan disampaikan oleh saya, Syakila Anastasia Zahroni, NIM 12401193085, dan keempat teman saya yakni Adangin dan Nazul Faroshida, Fauzan Dian Firmansyah, Melania Dewi Fitri Aryani, dan Safrizal. Berikut adalah pemaparan materi. Uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada pengujian hipotesis, terdapat dua jenis hipotesis. Yang pertama hipotesis nol dan yang kedua hipotesis alternatif. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis ini menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya yang diteliti. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Ini adalah pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Kemudian, pengertian dari hipotesis alternatif yaitu hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Hipotesis ini menyatakan ada perbedaan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya yang diteliti. Hasil dari pengujian hipotesis hanya ada dua kemungkinan, yaitu menerima atau menolak suatu hipotesis. Penerimaan hipotesis terjadi karena nilai sampel tidak cukup bukti menolak hipotesis, atau istilah yang lebih sering digunakan adalah hipotesis gagal ditolak. Sedangkan penolakan hipotesis terjadi karena nilai sampel tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis. Makna dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada nilai yang diperoleh dari sampel, bukan karena hipotesis tersebut benar atau salah. Kemudian menurut jenisnya, hipotesis dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif, adalah dugaan terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel, walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. Yang kedua yaitu hipotesis komparatif, adalah dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Yang ketiga hipotesis asosiasi atau korelatif, adalah dugaan adanya hubungan antara variabel dalam populasi melalui data hubungan dalam sampel. Dalam langkah awal pembuktiannya perlu dihitung terlebih dulu koefisien korelasi antara variabel dalam sampel. Kemudian koefisien yang ditemukan tersebut diuji signifikasinya. Jadi menguji hipotesis asosiatif adalah menguji koefisien korelasi yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi tempat sampel diambil. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah bentuk penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Statistika deskriptif dapat memberikan pengetahuan yang signifikan pada kejadian fenomena yang belum dikenal dan mendeteksi keterkaitan yang ada di dalamnya. Dalam hipotesis deskriptif terbagi tiga jenis data dengan menggunakan uji yang berbeda. Pertama, data nominal menggunakan uji binominal dan uji G-kuadrat. Kedua, data ordinal menggunakan uji Rantes dan Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan yang ketiga, dengan data interval atau rasio menggunakan T of test dan Z of test. Terdapat dua macam pengujian hipotesis deskriptif, yaitu dengan 1. Dua uji pihak atau two-tailed test, dan yang kedua uji satu pihak one-tailed test. Uji
Uji satu pihak ada dua macam, yakni uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Jenis uji mana yang akan digunakan tergantung pada bunyi kalimat hipotesis. Statistik parametrik dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya interval atau rasio. Terdapat dua macam rumus yang dapat digunakan untuk pengujian, yakni rumus T of test dan Z of test. Adapun keunggulan statistik parametrik yakni 1. Syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. 2. Observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Sedangkan kelemahannya terdiri dari 1. Populasi harus memiliki varian yang sama. 2. Variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. 3. Dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linier dari efek-efek yang ditimbulkan. Statistik non-parametrik adalah tes yang modelnya tidak menetap syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitian. Sebagai tes non-parametrik dapat diterapkan untuk data dalam skala ukur ordinal dan beberapa yang lain dapat diterapkan untuk data dalam skala ukur nominal. Statistik non-parametrik yang digunakan untuk uji hipotesis satu sampel bila datanya nominal adalah tes binominal dan C kuadrat (X kuadrat) satu sampel. Sedangkan tes yang digunakan untuk menguji hipotesis satu sampel data ordinal akan diberikan run test. Syarat-syarat binomal terdiri dari 1. Jawaban hanya terbagi dalam 2 jawaban, ya atau tidak. 2. Data nominal. 3. Sampel kecil. C kuadrat 1. Pilihan lebih terdiri dari 2 atau lebih. 2. Data nominal. 3. Sampel besar (lebih atau sama dengan 30). Selanjutnya adalah uji hipotesis satu sampel rata-rata. Uji hipotesis satu sampel rata-rata ini termasuk ke dalam hipotesis deskriptif jenis parametrik, dan data yang diuji termasuk ke dalam data interval atau rasio. Hipotesis satu sampel rata-rata menggunakan uji T of test dan uji Z of test. Uji T of test ini digunakan apabila simpangan baku populasi tidak diketahui, sedangkan uji Z of test digunakan apabila simpangan baku populasi diketahui. Uji T of test. Uji T ini digunakan ketika informasi mengenai nilai varians atau ragam populasi tidak diketahui. Uji T untuk satu sampel. Uji ini digunakan untuk mengetahui kebenaran pernyataan atau dugaan yang dihipotesiskan oleh si peneliti. Rumus yang dapat digunakan dalam uji T ini yakni T hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar dari N, di mana X bar adalah rata-rata hasil pengambilan data, mu 0 adalah nilai yang dihipotesiskan, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Yang pertama, uji T untuk satu sampel dengan satu arah pihak kiri. Pengumuman uji statistik satu variabel dan satu arah yaitu pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan atau lebih besar sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Yang kedua, uji T untuk satu sampel dengan satu arah pihak kanan adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 ini berbunyi sama dengan atau lebih kecil sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar atau lebih besar sama dengan. Yang ketiga,
Uji T untuk satu sampel dengan dua arah. Pengujian hipotesis dengan uji T dua arah adalah pengujian hipotesis di mana hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya tidak sama dengan. Berikut adalah langkah-langkahnya mulai dari uji T satu sampel dengan satu arah pihak kiri sampai dengan dua arah. Yang pertama ada uji T untuk satu sampel dengan satu arah pihak kiri. Yang pertama adalah menentukan hipotesis dalam uraian kalimat, yakni ada H0 dengan pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai sama dengan atau paling tinggi dari suatu objek penelitian. Kemudian ada hipotesis alternatif di mana pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai kurang dari paling rendah dari suatu objek penelitian. Yang kedua, membuat hipotesis dalam model statistik di mana H0 mu sama dengan mu 0, di mana HA mu kurang mu 0. Keterangannya mu di sini sebagai nilai dugaan dan mu 0 sebagai rata-rata nilai ideal. Yang ketiga, menentukan resiko kesalahan A atau taraf signifikan atau probabilitas dan kriteria pengujian. Jika T tabel kurang dari sama dengan T hitung, maka H0 diterima. Jika T tabel kurang dari T hitung, maka HO ditolak. Yang keempat, ada menghitung T hitung dan T tabel, kemudian membuat tabel baru bantu seperti yang ada di gambar. Kemudian menghitung nilai rata-rata pengamatan dengan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Kemudian menentukan nilai standar deviasi dengan rumus standar deviasi sama dengan akar dari sigma XI min X bar dipangkatkan 2 dibagi dengan N. Dengan keterangan XI adalah hasil pengamatan, N jumlah pengamatan, dan X bar adalah rata-rata pengamatan. Selanjutnya, menghitung nilai T hitung dengan rumus X bar dikurangi mu 0 dibagi standar deviasi per akar dari N. Kemudian menentukan nilai T tabel. Nilai T tabel ini bisa ditentukan dengan T tabel sama dengan T1 min A dengan ketentuan DK sama dengan N min 1 sehingga nilai T tabel sama dengan min T1 min A, DK. Kemudian mengambil kesimpulan menerima atau menolak HO dan daerah keputusannya seperti yang ada di gambar. Yakni kalau kita lihat dari gambar adalah daerah penerimaannya berada di sebelah kanan dan daerah penolakannya ada di sebelah kiri. Selanjutnya adalah langkah-langkah uji T untuk satu sampel dengan satu arah pihak kanan. Yang pertama, sama menentukan hipotesis dalam uraian kalimat di mana H0-nya pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai sama dengan atau paling tinggi dari suatu objek penelitian. Sedangkan HA-nya pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai kurang dari paling rendah dari suatu objek penelitian. Yang kedua, membuat hipotesis dalam model statistik di mana H0-nya mu sama dengan mu 0, HA-nya mu kurang dari mu 0. Menentukan resiko kesalahan A atau tarif signifikan dan kriteria pengujian. Di mana jika T tabel dalam kurung A, N-1 kurang dari sama dengan T hitung, maka H0 ditolak. Jika T tabel dalam kurung A, N-1 kurang dari T hitung, maka HO diterima. Untuk langkah selanjutnya sama seperti uji T satu arah pihak kiri, yang berbeda hanya gambar daerah keputusannya. Yakni kalau dilihat dari gambar daerah keputusannya sama-sama berada di sebelah kanan, hanya saja daerah penolakannya lebih sedikit ketimbang daerah penerimaan. Kemudian uji T untuk satu sampel dengan dua arah. Yang pertama yakni menentukan hipotesis dalam uraian kalimat, di mana H0 pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai sama dengan atau paling tinggi dari suatu objek penelitian, dan HA pernyataan atau dugaan
yang menyatakan nilai kurang dari paling rendah dari suatu objek penelitian. Kemudian membuat hipotesis dalam model statistik di mana H0 mu sama dengan mu 0 dan HA mu tidak sama dengan mu 0. Yang ketiga, menentukan resiko kesalahan A atau taraf signifikan dan kriteria pengujian. Jika T tabel dalam kurung A, N-1 kurang dari sama dengan T hitung, maka HO diterima. Jika T tabel dalam kurung A, N-1 lebih dari T hitung, maka HO ditolak. Untuk langkah selanjutnya sama seperti uji T satu arah pihak kiri. Yang berbeda yaitu cara menentukan T tabel. Cara menentukannya adalah T tabel sama dengan T dalam kurung 1 min A per 2, serta berbeda dengan gambar daerah keputusannya. Untuk daerah keputusan uji T2 bisa teman-teman lihat seperti di gambar, yakni seimbang antara daerah penolakan kanan dan kiri, sedangkan daerah penerimaannya berada di sebelah kanan. Selanjutnya adalah uji Z of test. Uji Z of test termasuk ke dalam golongan statistik parametrik. Uji Z ini digunakan apabila data sama dengan N lebih dari 30 dan standar deviasinya diketahui. Cara perhitungan uji Z sama dengan perhitungan uji T, hanya saja dibedakan pada nilai tabel. Pada uji T menggunakan tabel T-student, sedangkan pada uji Z menggunakan distribusi normal. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membuat tabel penolong seperti yang ada pada di gambar, kemudian menentukan nilai rata-rata pengamatan dengan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi N, di mana XI adalah hasil pengamatan dan N adalah jumlah pengamatan. Setelah itu menentukan nilai standar deviasi sampel. Rumusnya adalah akar dari sigma dalam kurung XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N-1, di mana X bar adalah rata-rata pengamatan. Setelah itu menentukan nilai Z tabel dengan rumus Z hitung sama dengan X bar min mu 0 dibagi S per akar dari N. Nilai Z tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi normal dengan cara 1 min A atau taraf signifikan sama dengan N. Kemudian nilai N dicari pada tabel distribusi normal. Yang selanjutnya membandingkan Z tabel dan Z hitung. Tujuan membanding antara Z tabel dan Z hitung untuk mengetahui apakah pernyataan dalam permasalahan diterima atau tidak. Selanjutnya adalah kaidah pengujian. Jika Z tabel kurang dari sama dengan Z hitung, maka terima pernyataan. Jika Z hitung lebih dari Z tabel, maka tolak pernyataan. Itu tadi adalah pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh saya dan teman-teman saya. Bahwasannya dari pemaparan materi tersebut dapat kita ambil kesimpulan jika hipotesis satu sampel rata-rata ini masuk ke dalam uji hipotesis deskriptif, di mana uji hipotesis deskriptif juga termasuk ke dalam statistik parametrik karena data yang diuji menggunakan data interval atau rasio. Dalam hipotesis satu sampel rata-rata ini, uji yang digunakan terdapat dua, yakni uji T of test dan uji Z of test. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.